Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Kathleen Lee dan ini merupakan tugas UTS Litigasi Pidana kelas B Pak Heri. Untuk presentasi kali ini, saya akan mengangkat tema korelasi antara alat bukti dan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Ada dua bab yang diambil, pertama sistem peradilan pidana, yang kedua adalah alat bukti dan hak korban tersangka. Apa itu sistem peradilan pidana? Sistem peradilan pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemindanaan seorang pelaku. Pengertian sistem peradilan pidana menurut ahli, menurut Marjokono Reksodiputro, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan SPP merupakan suatu upaya untuk penanggulangan. Tujuan sistem peradilan pidana yang pertama membuat orang menjadi lebih baik melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapainya tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ada 4 komponen sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga pengadilan, yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Ada juga beberapa asas-asas dalam sistem peradilan pidana, seperti asas legalitas, asas kekayaan atau kegunaan, asas prioritas, asas proporsionalitas, asas subsidiar, asas kesamaan di depan hukum. Asas legalitas adalah sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada landasan hukum tertulis. Artinya, suatu perkara hanya dapat ditanggani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Asas kelayakan atau kegunaan, sistem peradilan pidana harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam beroperasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Asas prioritas, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesak. Sistem peradilan pidana harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, korban, penerapan hukum, haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Sistem peradilan pidana, asas subsidiar, merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana lain yang dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari. Equality before the law. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang yang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan atau di hadapan hukum. Nah, persamaan di muka hukum artinya setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern dan merupakan salah satu sendi dari doktrin rule of law yang menyebar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia juga mengadopsi asas ini sudah sejak zaman BW atau KUH Perdata dan juga KUH Dagang pada 30 April 1847. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana. Tersangka menurut pasal 1 ayat 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, di mana salah satu tindakannya seorang tersangka harus dilakukan dengan proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum.
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya dalam penyidikan perkara pidana. Pada tahap interogasi, sering juga terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindakan pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka. Namun, cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hak tersangka